Saudara yang kasih Tuhan, sebelumnya kita harus pahami bahwa baptisan orang percaya atau baptisan setelah percaya Kristus itu berbeda dengan baptisan orang Yahudi. Ya, karena baptisan kita tidak sama dengan baptisan yang dilakukan oleh Yohanes. Bahkan baptisan yang dilakukan Yohanes bagi Kristus. Dulu waktu saya masuk gereja atau saya memahami firman Tuhan, saya berpikir bahwa saya dibaptis persis seperti Yesus dibaptis. Ternyata setelah saya memahami, tidak saudara. Kita berbeda, ya. Karena baptisan Yesus itu penggenapan dari apa yang Tuhan rencanakan di kayu salib. Mari kita lihat dulu dalam Kisah Rasul 19 ayat 3 dan 5. Kita sedikit memahami, ini pernah saya berikan di pelajaran sebelumnya. Bagi teman-teman yang baru hadir, bahwa kami di sini tidak pernah khotbah, kami di sini belajar firman Tuhan, ya. Karena kalau khotbah bisa dengar di mana-mana. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di sini dikatakan, lalu kata Paulus kepada mereka, ini ada sekelompok orang percaya yang menerima kabar baik melalui Apolos. Kalau saudara pelajari sebelumnya. Dan Apolos tidak memahami tentang baptisan Kristus. Nah, dikatakan Paulus ya kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah? Lucu sekali ya dia tanyanya. Dengan baptisan manakah? Cuman nggak ditanya baptisan gereja manakah. Sekarang kan suka gitu ya. Saya tidak pernah tanya saudara di sini, ya. Saudara dari gereja manapun, saya tidak minta saudara dibaptis kembali, tidak. Tapi kalau saudara minta saya berkati, karena saya akan keluarkan suratnya GBI, jadi mau tidak mau saudara harus baptis menurut doktrin yang ada, yaitu Islam, ya bukan? Ya. Tapi kalau kita lihat di sini, Paulus menanyakan karena apa? Mari kita lihat. Dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan apa? Yohanes. Dan kejadian ini setelah Yesus naik ke sorga. Artinya orang Kristen sudah dibaptis. Dan jelas sekali ini berbicara ya, mungkin saja ini murid-murid Yohanes, ya bukan? Karena Yohanes juga membaptis seterusnya setelah Yesus juga membaptis, ya bukan? Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Kalau orang bertobat berarti sebelumnya berdosa. Nah, nanti kita lihat, ya. Dan ia berkata kepada orang banyak itu, ketika mereka mendengar hal itu, ya, mereka memberi diri mereka apa? Dibaptis. Dibaptis apa ini? Di dalam nama. Jadi pembaptisan model Yohanes itu bukan pembaptisan di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan pembaptisan atas otoritas daripada Tuhan di dalam namanya. Tetapi adalah baptisan di mana orang berdosa bertobat. Nanti saya jelaskan. Nah, baptisan untuk orang percaya ya adalah baptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Di dalam Kisah Rasul selanjutnya ayatnya yang keempat, ya, di sana dikatakan, kalau saya menggunakan dalam versi yang bahasa Inggris, coba lihat. Ya, ini bahasa Inggrisnya supaya lebih kaya pemahaman. Ini NASB. Banyak sekali ya. Dikatakan, Paul said, John baptized with the baptism of repentance. Baptisan pertobatan. Telling the people to believe in him, huruf besar, who was coming after him. Jadi orang atau yang datang setelah Yohanes, that is in Jesus. Jelas sekali. Jadi harus dibaptis bukan karena pertobatan, tapi dibaptis di dalam Yesus. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Jelas sekali perbedaannya, saudara kasih Tuhan. Pembaptisan Yohanes hanya bagi orang Yahudi, karena Yohanes kan memberitakannya kepada siapa? Orang Yahudi. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, ya kan? Jadi dikatakan orang Yahudi yang telah bertobat atas dosanya, bukan pembaptisan, dengar baik, yang diperintahkan Yesus. Apa yang Yesus perintahkan? Saya potong saja ya, Matius 28 ayat 19 bagian B. Dan baptislah mereka dalam apa? Nama. Sama ya, sama Paulus. Bahkan ada satu denominasi itu namanya harus lengkap Pak Theo. Ya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Whatever buat saya. Yang penting kalau kita tahu maknanya, kita baptis dengan nama Yesus Kristus, sudah pasti sah. Ya, nggak mungkin dibaptis dalam nama Theo, nggak mungkin. Walaupun arti Theo itu Tuhan, hati-hati.
Yesus dibaptis, dengar baik ya. Di dalam Matius 3 ayat 13, mari kita lihat. Maka datanglah Yesus dari Galilea. Nah, Matius menuliskannya pada saat Yesus mau dibaptis. Begini ceritanya ya. Dikatakan di sana kepada Yohanes untuk apa? Dibaptis. Jadi Yesus datang. Nah, ini Tuhan loh. Ya, Tuhan yang lahir di dalam nama Yesus yang dikatakan dibenihkan oleh Roh Kudus. Kudus sekali. Buat apa dia dibaptis? Ya bukan? Lalu dia bilang begini. Ya. Tetapi Yohanes, dia datang ke Yohanes bilang, enggak bisa. Akulah yang perlu dibaptis. Yohanes paham sekali ya. Dan engkau yang datang kepadaku, ini satu hal yang tidak mungkin dalam kaya bahasanya, ya. Lalu Yesus menjawabnya, nah ini dimulai, ya, mulai di sini banyak doktrin yang yang suka-suka. Oke. Lalu Yesus menjawabnya, katanya kepadanya, biarlah hal itu, artinya baptisan Yesus, dengar baik. Menurut Yohanes, tidak layak Yesus dibaptis oleh Yohanes. Paham ya? Struktur kalimatnya, ya. Kita pahami teksnya dengan baik, ya, bahwa Yohanes tahu tidak mungkin dia membaptis Yesus. Tapi Yesus bilang, biarlah hal itu terjadi. Apa hal itu? Yesus dibaptis. Tapi banyak orang mengatakan pembaptisan selam itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan. Ini konteks sinteks daripada susunan katanya dalam leksikon bahasa aslinya jelas sekali. Yesus pada saat datang kepada Yohanes tidak bisa membaptisnya. Tapi karena Yesus mengatakan, dengar baik, Yohanes paham maksud Yesus menurut kitab suci, bukan doktrin. Ya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah apa? Sepatutnya kita, mereka berdua, menggenapkan apa? Seluruh kehendak Tuhan. Nah, di sini mulai ada yang bilang kehendak Tuhan itu adalah harus dibaptis, dicelup, begitu. Bukan. Kehendak Tuhan berbicara konteks ceritanya loh. Siapa? Pembaptisan siapa? Yesus. Dan Yohanes pun menurutinya. Dalam tanda kurung di situ dikatakan, ini komentar saya, bukan cara baptisannya sebagai kehendak Tuhan, tapi makna dan tujuan pembaptisannya. Yesus sebetulnya, Yohanes bilang, tidak perlu dibaptis, bahkan tidak mungkin dibaptis oleh Yohanes. Ya Pak ya? Kalau Yesus ada di sini, siapa yang berani baptis? Ya saudara kasih Tuhan, luar biasa pemahamannya. Lanjut. Makna pembaptisan Yohanes adalah pengakuan dan pertobatan atas dosa. Saudara harus pahami, pembaptisan yang dilakukan Yohanes tidak sama dengan pembaptisan gereja saat ini. Yohanes membaptis orang Yahudi, nggak ada orang Kristen, saudara. Nggak ada orang di luar Yahudi saat itu yang datang kepada Yohanes. Ya, dia katakan begini. Dilihat ya, ini saya potong saja di ayat 6. Lalu sambil mengaku dosanya. Ini orang-orang yang datang mau dibaptis kepada Yohanes. Saya masih dengar sih, masih pernah juga dengar pada saat orang dibaptis, ayo ngaku dosamu, sambil dibaptis. Saya bilang Yahudi banget ini ya. Saudara tidak dibaptis dengan cara demikian. Tuhan mengampuni saudara sebelum saudara mengaku dosamu, bahkan sebelum engkau berbuat dosa. Luar biasa Tuhan kita. Nah, mari kita lihat ya. Hal ini menjadikan dengan Yesus melakukan baptisan Yohanes, apa terjadi? Yesus berarti orang ini maksudnya. Jadi baptisan itu Yesus menyamakan dirinya sebagai orang berdosa. Sehingga kayu salib itu bisa terjadi. Jarang orang mau membahas ini tentang Paskah. Orang hanya ribut Paskahnya. Bahkan lucunya orang ribut Paskahnya kematian Yesus dibuat sedih-sedih. Padahal Yesus mengatakan victory, kata Paulus. Ya bukan? Pada saat apa? Kebangkitannya. Nah kembali lagi saudara. Ya, dia, kata Paulus pada jemaat Korintus. Karena Paulus paham sekali baptisan tadi. Ya bukan? Karena Paulus yang bilang baptisan Yohanes buat orang bertobat. Ya bukan Yohanes, Paulus tadi kan kita baca di Kisah Rasul. Dia yang tidak mengenal dosa, maksud siapa? Kristus. Dibuatnya menjadi dosa karena kita. Ada yang bilang ini di kayu salib. Tidak, pada saat dibaptis. Paham saudara sekarang? Ya bukan? Jadi buat saya baptisan Yesus itulah Paskah. Karena kalau betul-betul kita
dibaptis versi Yesus, harusnya begitu keluar ada speaker di atas. Inilah anakku, gitu kan. Nggak ada kan? Nah, ada. Begitu suruh baptis, gue lagi, ya kan? Nggak ada. Yesus berbeda dan pengakuannya itu di hadapan orang Israel, sudah dikasih Tuhan. Karena memang itulah tujuan baptisan Yesus. Tapi gereja salah kaprah, menggunakan baptisan Yesus jadi model. Tidak, saudara. Tidak. Saudara dibaptis di dalam nama Yesus, bukan dibaptis model Yesus. Berbeda. Maknanya berbeda. Yesus adalah baptisan yang luar biasa. Karena itu rencana Tuhan untuk menjadikan Yesus sebagai manusia berdosa. Ya bukan? Jadi saya kalau merayakan Paskah, sudah saya rayakan pada saat baptisan Yesus. Karena disitulah kejadian supranaturalnya. Saudara, ini kita bicara Tuhan bukan manusia. Ya, di dalam tubuh manusia dia terlihat seperti Yesus. Tapi dalam keadaan supranatural atau rohani dunia yang berbeda, ini sesuatu yang luar biasa, saudara kasih Tuhan. Pada saat Adam dan Hawa menuruti keinginan daripada si ular, supranatural itu terjadi perubahan luar biasa. Apa? Perpindahan kuasa. Bahkan manusia terkungkung dalam dosa. Tapi pada saat Yesus dibaptis, itu sebetulnya dalam kejadian supranatural saya bisa pahami luar biasa sekali. Ya, loh, saudara, memang waktu Yesus disalib terjadi gempa bumi, apa ya? Kejadian alamnya, gempa bumi. Langit menjadi gelap. Oke, serem juga ya bukan? Tapi pada saat Yesus dibaptis, setelah ia keluar, apa yang terjadi? Suara Tuhan audible, saudara kasih tahu. Buat saya itu luar biasa. Tapi nggak ada yang mau rayakan pembaptisan Yesus. Ayo, karena tidak paham. Baptisan Yesus, kalau suruh baca nanti ayat-ayatnya, itu luar biasa. Disitulah Tuhan menyatakan kepada bangsa Israel, inilah juru selamatmu. Luar biasa, ya. Dan Tuhan berbicara langsung. Bahkan kitab menulis, Yohanes kalau tidak salah, ya, menulis bahwa Yohanes Pembaptis melihat apa? Burung, ya bukan? Ya kalau saudara baptisnya dekat-dekat Pasar Minggu mungkin ada burung lah. Ya. Enggak lah, saudara. Harus dipahami baptisan Yesus ini. Jadi artinya jelas sekali makna tujuan baptisan Yohanes bagi Yesus merupakan apa? Kehendak Bapa yang apa? Khusus bagi Yesus sesuai baptisan apa? Hukum Taurat. Baptisan Yohanes itu baptisan hukum Taurat loh. Kalau saudara baca di Talmud banyak sekali prosesi baptis, upacara baptis, ya. Mari kita lihat sedikit di dalam Leviticus itu imamat. Ini saya soalnya ambil dari Alkitab bahasa Inggris. Ini terjemahan BIS, masih ingat ya, bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, baptisan air Yahudi, jadi baptisan dalam air versi Yahudi atau versi Israel, bermakna dan tujuannya upacara apa? Penyucian dosa, saudara dikasih Tuhan. Makanya waktu Yohanes membaptis, berbicara berteriak-teriak, ya, kepada orang Yahudi saat itu di Israel, di Yerusalem, kamu ular beledak. Itu kalau di sini ngomong gitu ditimpukin orang, saudara. Ya, ya, kamu keturunan setan maksudnya. Berilah dirimu di mau. Mereka datang kok. Banyak orang Yahudi dibaptis, suruh baca di Alkitab. Dan tadi ditulis sambil mengaku dosanya, mereka memberi dirinya dibaptis. Kenapa? Karena mereka paham Taurat. Di dalam Imamat 15 ayat 13, 14 juga menuliskan, apabila orang itu sembuh, maksudnya, saudara dulu kalau sakit pasti dosa urusannya. Iya, tapi masih ada juga sekarang nih. Ya kalau ada orang sakit, pendeta datang, kamu berbuat apa? Gitu kan? Minta ampun. Ya, ada orang miskin terus, pasti kamu punya dosa, gitu kan? Dia lupa dosa sudah diampuni. Ya, banyak pendeta pengancam seperti preman itu. Mengerikan, saudara. Ya kan? Mari kita lihat. Apabila orang itu sembuh, ia harus apa? Menunggu 7 hari lagi. Ini betul-betul berbicara upacara. 7 itu berarti sempurna. Ya. Sesudah itu ia harus apa? Mencuci pakaiannya. Ya, dalam bahasa aslinya ini baptis. Dan mandi. Di mana? Di mata air. Maka bersihlah dia. Wow. Ini upacara.
Di dalam Taurat itu semua perlakuan hal-hal rohani itu dalam bentuk jasmani. Iya kan? Makanya kalau orang tidak paham, orang sudah mengaku dosa, begitu ke depan, ngaku dosamu. Saya bilang, ini apa maksudnya? Saya bilang, urusan dosa itu urusan pribadi, bukan urusan pendeta, saudara kasih tahu. Dan Tuhan sudah bereskan di kayu salib. Kembali lagi, ya, di dalam terjemahan NIV, saya pakai NIV sekarang, ya. Ingat ya, NIV itu bukan terjemahan yang tidak baik. NIV diterjemahkan dalam teks reptus yang berbeda dengan King James. Makanya harusnya lebih tua, ya. Mari kita lihat. When a man is cleansed, berarti sudah bersih, ya, from his discharge, ya, dari dosanya atau dari tuduhannya. He is to count of 7 days, tadi sama 7 hari, for his ceremonial cleansing. Enak bahasanya. Jadi dia harus masuk ke dalam satu upacara untuk pembersihan. He must wash his clothes, jadi bajunya, and bathe himself with a fresh water. Jadi mandi. Iya, mandi saudara. And he will be clean. Inilah baptisan daripada Yahudi yang digunakan siapa? Yohanes. Paham sekarang? Mari kita lanjut, ya. Tujuan awal baptisan Yesus untuk menyatakan dirinya sebagai Mesias, juru selamat Israel. Jangan kaget, saudara. Ya, Yesus dibaptis sesuai rencana Tuhan kepada bangsa Israel, kepada umat Tuhan untuk menjadi juru selamat. Makanya selalu saya katakan, kalau orang Israel saat itu percaya saja sama Yesus sebagai Mesias, maka mereka selamat. Tidak harus tunggu apa? Penyalipan. Ya, luar biasa. Kan banyak yang Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara pernah dengar? Banyak sekali Yesus berbicara demikian. Padahal orang sakit, ya bukan? Coba saudara berdoa buat orang sakit. Lalu dia sembuh. Berani saudara bilang, imanmu telah paling menyembuhkan, ya enggak? Enggak berani saudara bilang kan dia udah selamat. Itu perbedaannya, saudara, ya. Jadi kembali lagi di sini dikatakan, mari kita lihat, ya. Yohanes menulis begini. Tetapi untuk itulah aku datang, ya, dan membaptis dengan air. Yohanes membaptis ini. Supaya siapa? Yesus dinyatakan kepada siapa? Oh, iya, bukan kepada kita. Kepada siapa? Israel. Jadi waktu kita lihat terjadinya kronologisnya, waktu dia dibaptis itu di hadapan orang Israel. Pada saat dia keluar dari baptisan, suara Bapaknya, suara Elohim, suara Tuhan didengar oleh bangsa itu. Tapi lucunya tidak ada yang mau percaya. Luar biasa. Ya, mari kita lihat. Di dalam Kisah Rasul dituliskan begini. Dan dari keturunannya lah. Sesuai dengan yang telah dijanjikannya, huruf besar. Jelas ya? Tuhan telah membangkitkan siapa? Juru selamat bagi orang Israel. Siapa? Yesus. Jadi Israel menerima juru selamat. Dan Yesus sebetulnya rencana awalnya bagi orang Israel. Menjelang kedatangannya. Di sini jelaskan. Yohanes telah menyerukan. Jadi Yohanes kasih tahu kan? Kepada seluruh bangsa Israel. Supaya mereka apa? Dan memberi dirinya pelan-pelan. Kalau saudara mengajar baptisan pakai ayat ini, sudah tidak ada hubungannya, saudara. Di sini Yohanes membaptis berteriak-teriak kepada bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi dirinya dibaptis. Itu berbeda dengan kita. Makanya dulu. Saya pernah dengar pengajaran itu, katakan kalau mau dibaptis harus bertobat dulu. Hayya. Luar biasa. Ya bukan? Baptisan bukan persyaratan pertobatan. Nanti kita lihat apa itu baptisan. Baptisan siapa? Kita. Baptisan Yesus khususnya yang dilakukan Yohanes itu tradisi bahkan aturan Taurat, tapi tujuan khususnya untuk Yesus adalah apa? Mengambil dosa manusia.
Ya, mari kita lihat apa yang terjadi. Baptisan khusus Kristus, khusus pula ya, bukanlah sebagai contoh sama dengan baptisan orang percaya, tidak. Mari kita lihat, sesudah dibaptis Yesus keluar dari air dan pada waktu itu juga, saat itu juga terbuka langit loh. Wah, kalau kita lihat terbuka langit, pasti kita tarik berkat-berkat. Kan gitu kan, langit terbuka, berkat turun, oh benjol saudara. Saudara dikasih Tuhan, terdengarlah dari surga. Apa katanya? Inilah anakku. Dengar baik. Apakah sebelum dibaptis dia bukan anak Tuhan? Anak Tuhan. Tapi kenapa harus ada proklamasi yang kuat di sini yang mengatakan anakku yang apa? Kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jelas sekali suara itu datang untuk memproklamirkan siapa Yesus, karena dengar baik, dia memberi dirinya dibaptis. Kan tadi datang mau baptis, Yohanes bilang nggak bisa. Itu sebenarnya apa? Ini firman Tuhan. Firman Tuhan di mana? Di kitab suci. Ya. Karena Yesus lakukan itu, hal ini terjadi. Bisa paham? Ya. Setelah dibaptis sebagai pertobatan orang berdosa, secara khusus terjadi apa? Pengakuan dan manifestasi supranatural bahwa Kristus adalah anak Tuhan yang dikasih bahkan dikenan Bapa. Akibat apa? Dia mau memberi dirinya dibaptis. Kamu mesti dibaptis kayak Yesus. Hati-hati. Kita tidak dibaptis seperti Yesus. Tapi kita dibaptis sesuai perintah siapa? Yesus. Beda ya. Kita dibaptis karena perintah Yesus, dibaptis di dalam nama dia. Karena baptisan kita nanti maknanya berbeda. Ya, dalam Roma 6 itu minggu lalu, baptisan kita di dalam kematian siapa? Baptisan kita di dalam Paskah Kristus, itu yang benar. Nah, mari kita lihat selanjutnya ya, di dalam Yohanes 10. Yesus berbicara sendiri. Yohanes 10 ayat 17, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan apa? Nyawaku untuk menerimanya kembali. Luar biasa ya. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku. Ini kodrat Tuhan. Jadi kalau saudara paham kodrat Tuhan, saudara lihat salib gak nangis-nangis. Halo? Oke, kita sedih. Sebagai tubuh manusia disiksa, tapi dia Tuhan. Justru Yesus pernah berkata, tangisilah dirimu, hai putri Yerusalem. Artinya orang-orang Yerusalem. Luar biasa, ya. Di sini yang saya mau angkat. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya apa? Menurut kehendakku sendiri. Jadi bukan hanya naik ke kayu salib itu kehendak dirinya, tetapi di sini berbicara kehendak apa? Dibaptis. Kalau saudara pintar baca Alkitab, waktu dia mau naik ke kayu salib di Getsemani, bukan kehendaknya loh. Kehendak siapa? Bapa, ya kan? Jadi kalau konteks bahasanya di sini menurut kehendakku, itu kapan terjadi? Baptis, saudara. Baptis adalah kehendak Yesus. Ingat tadi kan, Yesus yang minta. Tapi salib, itu sudah pernah bahas, bukan salib? Ya, nanti kita lihat sedikit. Jadi jelas, aku berkuasa memberikannya, berkuasa mengambilnya. Dia anggap ini apa? Tugas, sama seperti Paulus. Ya, Paulus memberitakan kabar baik, itu udahlah, nggak pandang apapun dia beritakan saja. Karena apa tuh? Tugas. Yang kuterima dari Bapakku. Nanti saudara mulai bingung, kenapa di Getsemani dia bingung, ya nggak? Kita sudah pernah bahas, bukan? Ya, tidak. Baptisan dan kayu salib adalah tugas Bapa dan kehendak Yesus di dalam kodratnya sebagai Tuhan. Kristus dinyatakan anak Bapanya yang dikasihnya saat apa? Ia menggenapi baptisannya. Lalu saudara bilang, iya Pak, pas saya dibaptis saya anak Tuhan. Tidak. Ya. Begitu saudara menerima anugerah, saudara adalah anaknya. Karena saudara kenal siapa Bapamu. Amin. Ya. Kasih Bapa dinyatakannya melalui pembaptisannya sebagai tugas. Nah, oke, kita sudah tahu. Tapi saudara tahu nggak? Pada saat Yesus datang ke dunia, ada satu kerinduannya yang luar biasa. Mari kita lihat. Dikatakan di sana, ya,
Aku harus apa? Menerima. Nah, kalau saudara mau dibaptis seperti Yesus, harusnya saudara punya perasaan yang sama. Enggak kan? Bukan, ini berbeda. Mari kita baca. Aku harus menerima baptisan. Dan betapa susahnya apa? Hatiku. Baptisan apa ini? Sebelum hal itu berlangsung. Luar biasa. Wow. Kristus sangat rindu untuk menebus manusia dari dosa agar dapat hidup bersama-samanya selama-lamanya. Baptisan adalah penyataan kerinduan hatinya dalam kodrat kasihnya secara supranatural sebelum ia naik ke kayu salib. Saudara bersyukur nggak Yesus dibaptis? Puji Tuhan. Dan Yesus itu rindu. Yesus itu mau. Karena Yesus tahu pada saat dia dibaptis, dia mengambil seluruh dosa manusia. Apa yang aneh? Karena biasa kita kan berpikir pada saat di kayu salib, dia ambil seluruh dosa. Nah, saudara sudah mulai pintar. Di kayu salib adalah bukti yang nyata yang bisa dilihat manusia. Dibaptis itu bukti yang nyata pribadi dirinya sebagai Yesus. Berbeda, saudara. Sering di sini saya selalu mengatakan, cobalah kita berpikir seperti Tuhan, berpikir seperti Yesus dalam membaca firman. Sebab kalau kita membaca Alkitab dengan pikiran kita, kita maunya yang enak aja, ya Pak ya? Iya, yang dicari berkat, ya, yang dicari kesembuhan, bukan masalah, tetapi bermasalah. Saudara tidak kenal isi hati Tuhan. Di sini dia katakan, aku harus menerima baptisan. Betapa susah hatiku. Apakah dia takut? Tidak. Sebelum hal itu dia pengen buru-buru, saudara, kasih Tuhan. Karena dia mengasihi saudara dan saya. Karena kasihnya, kasih Tuhan, kasih Bapa, manusia dapat percaya untuk menerima kekekalan. Saya ulang, ya, ini Yohanes 3 ayat 16. Karena Yohanes 3 ayat 16, orang sering berkata bahwa ini syarat untuk diselamatkan, ya. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, ya. Saya ajak saudara bacanya hati-hati. Menurut sintaks bahasa aslinya, artinya susunan dan makna katanya. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini. Kodrat kasih Tuhan, ya bukan? Sebesar apa? Besar sekali. Tidak bisa diukur. Sehingga ia telah apa? Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya, ini akibat, ini bukan syarat. Karena kalau yang bilang syarat, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu orang bilang, ya harus percaya. Kita pernah bahas ini. Coba baca kalimat. Apakah disuruh percaya? Supaya itu akibat. Akibat dia memberikan anaknya. Akibat dia memberikan Yesus dibaptis naik ke kayu salib. Orang dapat percaya. Kalau tidak ada salib, tidak ada baptisan, saudara mau percaya kayak apapun tidak ada gunanya. Ya apa ya? Paham? Berpikirlah dengan benar. Karena kalau enggak syarat semua. Kalau manusia harus punya syarat untuk percaya, untuk diselamatkan, nggak akan ada yang bisa, percaya saya. Paling bertahan berapa hari, habis itu berdosa lagi, ya apa ya? Bersyukur nggak, saudara? Jadi kematian Tuhan dari mulai baptisan, naik ke kayu salib, bangkit, itu adalah satu tindakan Tuhan supaya orang dapat percaya. Satu pemahaman yang berbeda. Tuhan kasihnya, tanpa kasihnya, kepercayaan manusia kepada Tuhan tidak akan bisa apa? Menyelamatkan. Sehingga kemampuan dan kesempatan untuk percaya dan diselamatkan hanya apa? Anugerah semata-mata. Amin. Tidak ada kebanggaan kita. Kan selalu saya katakan, kok bisa percaya Yesus kenal saja? Tidak. Iya bukan? Nah, hari ini marilah kita bersyukur bahwa baptisan Yesus itu sesuatu yang luar biasa. Apa? Pada saat itu dia mengambil seluruh dosa manusia. Paulus menuliskan, dia yang tidak mengenal dosa dijadikan Saudara tahu itu kapan?
baptisan. Loh, ya kan? Masa Yesus dibaptis sebagai orang berdosa? Kan nggak mungkin. Itu argumennya Yohanes bukan? Yohanes Pembaptis bukan? Tapi kita selalu terfokus dengan salib. Iya, salib penggenapannya. Tapi supranatural yang terjadi di baptisan. Luar biasa. Ya, mari kita lanjut. Kristus tidak akan mau berpisah dengan umatnya selama-lamanya. Kembali lagi. Jadi Yesus itu rindu untuk menebus manusia karena dia ingin hidup selama-lamanya dengan saudara dan saya. Dia tidak mau ada manusia yang terpisah. Saudara bersyukur nggak? Yesus sekarang ada bersama saudara. Amin. Ada di mana? Oke, di sini. Ke atas dikit tenggorokan. Masih ingat? Yesus ada di mana? Pikiran dan hati kita. Ada di pikiranmu, ada di hatimu. Tapi kita selalu mau nyanyinya, ku di hatimu. Baliklah. Maunya kita dipikirin Tuhan gitu ya. Ku disayang Tuhan, nyanyi gitu kan. Nggak pernah bilang nyanyi, aku menyayangi Tuhan. Iya, tadi pagi saya bilang I love you. Wah, senang sekali istriku. Iya. Padahal tiap hari dengar begitu. Cuman karena harinya jadi berbeda maknanya. Iya apa ya? Iya. Karena harinya jadi berbeda Jadi pada saat baptisannya itu maknanya berbeda, tidak sama. Itu baptisan orang Yahudi. Tetapi pada saat hari itu maknanya luar biasa. Iya bukan? Jadi marilah kita pahami bahwa Yesus tidak mau itu meninggalkan manusia. Karena manusia adalah bagian daripada dirinya. Masih ingat pelajarannya? Jadi mari kita lihat apa sebetulnya yang terjadi di dalam Yohanes 10 ayat 27 ya. Mungkin sebelumnya kali ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Saudara sudah pernah baca ini. Tapi yang saya ingin tekankan di sini pernyataan kuatnya ya, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada siapa? Mereka. Jadi tadi saudara paham Yohanes 3. Saudara percaya itu karena Yesus naik ke kayu salib, ya bukan? Di sini pun saudara hidup kekal karena pemberian siapa? Bukan, nggak ada perbuatan saudara sama sekali di situ. Semua ini tindakan Tuhan. Pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Dengar baik. Dan seorang pun, dengar baik, tidak akan dapat merebut. Luar biasa. Orang mungkin mengatakan saya Calvinisme. Tidak. Saya bukan Calvinis, saya bukan Armenian. Tapi saya percaya kasih Yesus kekal adanya. Amin. Tapi kalau saudara mau melepaskan diri, itu urusan saudara. Saya bukan hakimnya. Ya, tetapi di sini kita lihat versi Yesus. Yesus cuma bilang, gue nggak bakal lepasin lo. Habis cerita. Jadi jangan bilang, oh kalau begini Tuhan muntahin dia. Emangnya kita enak Tuhan muntahin? Jangan begitu saudara. Ya. Paulus bilang, sekalipun kita tidak setia, masih ingat? Apa terusannya? Karena dia tidak dapat apa? Menyangkali dirinya. Satu ikatan kuat kasih Yesus yang harus kita lihat dari cara berpikirnya. Bukan cara berpikir manusia. Sedikit-sedikit dosa, sedikit-sedikit neraka, sedikit-sedikit mengerikan sekali. Ya bukan? Berpikir seperti Yesus. Kalaupun ada kesalahan, bertobatlah. Amin. Ya bukan? Mari kita kembali ke atas. Kalau tadi kita melihat bahwa Yesus rindu untuk dibaptis. Tapi di Getsemani seperti tadi saya bilang, berbeda ceritanya. Masih bisa ikutin pelajarannya nggak? Pada saat dia mau baptis, itu kehendaknya. Setuju? Sesuai dengan kehendak Bapa. Ingat ya? Kan dia bilang sama Yohanes Baptis, baiklah kita lakukan sesuai kehendak. Jadi Yesus nggak berdoa di situ. Waktu mau dibaptis dia nggak bilang, wah, kalau boleh baptisan ini lewat. Nggak pernah bilang gitu ya? Iya. Bagi saudara yang dibaptis, jangan doa begitu. Saya nggak jadi baptis nanti. Di sini Yesus bilang begini, hatiku sangat sedih. Beda ya. Kalau tadi dia pengen sekali, kalau di sini dia sedih sekali.
Luar biasa. Kesengsaraan dan kesedihan Kristus akibat apa? Hukuman cawan dosa. Saudara harus pahami bahasa kiasannya. Ya, kalau boleh cawan ini lewat, ini bukan Yesus nggak mau makan bakso, saudara. Hati-hati. Bakso kan dicawan gitu. Bukan. Ini dosa. Dosa, cawan itu cawan hukuman. Ya. Jadi kalau makan itu, minum itu terhukum. Bisa saudara paham? Oh, berarti serem ya Pak? Iya, serem. Tapi mari kita lihat dulu. Ya, lalu katanya kepada mereka, ini waktu di mana? Getsemani. Hatiku sangat sedih. Luar biasa. Seperti mau. Ini emosi yang luar biasa sengsaranya. Kenapa? Karena dia mau berkata sama Tuhan, kalau boleh hukuman dosa ini lewat. Saya hanya ulang, ini kan pelajaran kita kan? Masih ingat? Dia bilang, tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Masih ingat ya? Berjaga-jaga ini bukan kayak orang sekarang, mari kita berdoa dan berjaga-jaga. Itu siskamling namanya. Ya, berdoa dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga kan tahu, waktu itu sudah mau ditangkap, disuruh berjaga. Mari kita lihat, aduh konteksnya harus dibaca. Tapi mari kita lihat. Saya tulis di situ, komentar saya, Yesus lebih memilih, dengar baik, kayu salib. Karena akhirnya kan dia bilang, kehendakmu yang jadi. Yesus memilih kayu salib agar tidak apa? Terpisah dengan saudara. Di sini agak sulit. Kalau Yesus tidak naik ke kayu salib, bisakah saudara dan saya diselamatkan? Tidak bisa. Jadi Yesus lebih memilih naik ke kayu, walaupun dia tahu akibatnya berat sekali. Apa? Dosa diambilnya. Bukan dosa sebetulnya, hukuman. Masih ingat, dosa sudah diambilnya di mana? Baptisan. Di sini hukumannya mulai pintar. Pada saat dibaptis dia ambil dosa manusia. Pada saat di kayu salib dia ambil hukumannya. Luar biasa. Luar biasa Tuhan kita. Dan disitulah yang dia bukan tawar-menawar, tetapi berat. Karena ini seperti buah, apa itu namanya? Simalakama. Saya pernah lihat sih dua. Adakah buah simalakama? Saya nggak tahu. Saya nggak pernah lihat. Ya. Artinya saya nggak tahu bagaimana tuh. Dimakan ini salah, dimakan itu salah. Begitu kan ya? Ya, oke. Sudah tahu maknanya. Kalau Yesus tidak minum cawan, dia terpisah dengan manusia. Ya apa ya? Manusia akan tetap ada di dalam dosa. Manusia tetap ada di dalam hukuman akibat dosa. Pada saat dia minum, apa yang terjadi? Dia harus terpisah dari kodratnya sebagai Tuhan. Mulai berat. Saya pakai ayatnya aja. Matius menulisnya begini. Kira-kira jam 3. Dia pakai kira-kira karena waktu itu belum ada jam. Jadi lihat ke atas saja dia. Ya, saya nggak tahu apakah sudah ada Seiko atau apa, saya nggak tahu. Tapi kira-kira jam 3. Begini. Pasti lihat matahari ya. Eli Eli lama sabachthani. Apa artinya? Tuhanku, Tuhanku. Nggak mungkin kan dia bilang begini. Ya apa ya? Bapa dan aku satu. Tidak mungkin aku terpisahkan. Apa sih yang terjadi? Secara supranatural, ya, ini berat sekali, ya, karena kodrat kasih Kristus. Sesuatu yang mustahil bagi Tuhan adalah harus apa? Terpisah dari kuasanya. Ya bukan? Yesus itu kuasa loh. Kodrat Tuhan itu kuasa dan kasih, saudara, buat saya. Dia bisa melakukan segala sesuatu, bisa. Tapi pada saat dia katakan saya tidak mau, dia meninggalkan kodrat pertama apa? Kasih. Paham hari ini? Dia lebih memilih kasih daripada kuasanya. Tapi manusia lebih pilih kuasa daripada kasih. Disinilah perbedaan cara berpikir Kristus dengan kita. Jadi mulai hari ini, pahamilah hukum Taurat yang dia katakan. Semua terangkum dalam satu kata. Kasih. Luar biasa. Itu dia Tuhan kita. Amin. Dan itulah yang dia lakukan, yang kita peringati setiap awal bulan.
kasih. Iya enggak? Dia lebih memilih. Dia bilang kalau boleh. Dia bilang gak mungkin saya melepaskan kodrat saya sebagai kuasa. Daud bilang, kemana aku berlari? Ke neraka aku bertemu dengan engkau. Tuhan tidak mungkin ke neraka, saudara. Iya bukan? Dan inilah yang berat. Kalau saudara tanggung hukuman dosa, itu beratnya lain mungkin. Tapi ini Tuhan loh. Tuhan tidak mungkin berdosa. Ya bukan? Tapi kalau dipaksa pun dia berdosa, yang terjadi adalah dia melepaskan kuasanya. Sungguh luar biasa makna Paskah kita enggak? Luar biasa buat saya. Luar biasa. Itulah sebabnya semakin saya pahami, semakin mengasihi dia. Ya, semakin saya hidup bersama istriku, semakin saya mengasihi dia. Karena saya terus berusaha mengenal dia. Luar biasa. Ya, kalau kita tidak berusaha mengenal pasangan hidup kita, banyak kecewanya. Ya apa ya? Saya nggak mau teruskan. Tadi sudah ada cerita konseling dari Bu Sari. 5 bahasa kasih. Saya tidak bicara begitu. Tapi Tuhan menggunakan hubungan manusia itu supaya manusia bisa menghargai hubungannya dengan Tuhan. Makanya Yohanes bilang, kalau engkau mengasihi Tuhan, yang ketok wae di sampingmu. Yang kelihatan aja nggak bisa kita kasih. Penipu, kata Yohanes. Ya bukan? Yesus waktu di Getsemani dia bilang, hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Saudara tahu ini apa artinya? Dia sedih meninggalkan saudara. Dia nggak mau. Loh, harus cocok dengan baptisan kan? Aku mau baptisan ini. Ya lain kan? Kalau ini sedihnya ninggalin kita, ya nggak cocok lah. Di baptisan dia rindu mengambil, dengar baik. Di baptisan dia rindu mengambil dosa seluruh manusia. Ya apa ya? Di sini pun dia sedih kalau dia tidak mengambil semua hukuman. Dengar baik. Hukuman manusia akibat dosa. Lengkaplah Paskah Kristus itu. Amin. So diberkati. Hargailah dia. Karena saudara dan saya hanya bisa mengenal kasih yang sebenarnya melalui Yesus. Ya apa ya? Selama ini kita mengenal kasih dengan cara berpikir kita, sehingga kita sering kecewa. Ya apa ya? Udahlah, pasti banyak yang bersaksi. Ya bukan? Saya udah begini. Loh, saudara banyak melakukan hal yang baik karena kasih, ya bukan? Tapi pada saat saudara kecewa, itu menandakan itu kasih manusia. Hari ini, percaya nggak saudara bahwa Yesus sampai saat ini bahkan selamanya tidak pernah kecewa dengan saudara? Percaya nggak? Saya percaya sekali. Karena dia sudah tinggalkan kuasanya. Luar biasa. Itulah sebab Paulus dengan bahasa yang sederhana. Dalam hidupmu bersama, milikilah perasaan dan pikiran Kristus. Dia meninggalkan, cocok kan? Keilahiannya. Dia tinggalkan kodrat kuasanya sebagai Tuhan di Getsemani. Karena apa? Karena dia tidak mau terpisah dengan saudara dan saya. Hari ini, kiranya Paskah menjadi satu hal yang luar biasa. Bukan hanya di kayu salib, tapi sejak baptisan daripada Kristus. Saudara kasih Tuhan, Yesus tidak mau berpisah dengan saudara dan saya. Itulah makna Paskah di dalam baptisan Kristus. Lalu apa makna baptisan kita? Oke, kita lihat. Baptisan orang percaya merupakan kiasan. Perhatikan, kiasan, ya. Makna baptisan apa? Bukan baptisan Yesus, baptisan kematian. Hati-hati kalimatnya. Kita itu tidak meniru baptisan Yesus, kita meniru baptisan kematian dan kebangkitan siapa? Yesus. Om Paulus yang ngajarin, jelas sekali kita pernah baca. Ini pelajaran minggu lalu kalau nggak salah. Dengan demikian, lihat, kita telah dikuburkan. Kita loh dia bilang. Bersama-sama dengan dia. Oleh apa? Saudara kalau pinter, Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Ya bukan? Semua orang Kristen niru ke sana. Halo?
Padahal Paulus menggunakan makna baptisan di mana? Kayu. Halo. Tidak pernah ada ayat mengatakan engkau dibaptis seperti Yesus di kayu sungai. Enggak ada. Bagi yang mau di sana silakan. Katanya banyak lumut dan ikan kecil-kecil. Saya nggak tahu Bu Sari juga dibaptis di sana pernah. Bukan hal itu, saudara. Baptisan saudara itu berbicara tentang kematian dan kebangkitan. Hebat nggak? Jadi pada saat saudara dibaptis, yang saudara bayangkan, jangan ini seperti Yesus nih sungai Yordan. Bukan, di tempat kami kolam renang. Ya, nggak ada burung, banyak mobil lewat. Di rumahnya Ibu Novi yang dikasihi Tuhan, sudah banyak sekali yang dibaptis di sana. Bersyukurlah saudara. Saudara, artinya beda makna baptisannya, ya. Jadi pada saat saudara dibaptis jangan bayangin sungai Yordan ya. Baptisnya bayangin apa? Golgota, kubur Yesus. Itu baptisan saudara dan saya. Oh doktrin. Ini bukan doktrin. Mari kita lihat. Ya, kembali lagi. Tujuan Yesus dibaptis untuk mengambil dosa manusia. Yesus naik ke kayu salib untuk menerima, dengar baik, hukuman dosa manusia. Dahsyat. Dan pada saat kita dibaptis, kita mengacu kepada apa? Kematian Yesus. Akibat apa? Hukuman dosanya. Sehingga Paulus menggambarkannya begini. Pada saat kita dibaptis, kita mati bersama-sama dengan Dia. Sehingga kita bisa bangkit menjadi manusia yang baru. Seperti siapa? Yesus. Lalu ada sarannya. Tinggalkanlah kebiasaan manusia lamamu. Masih ingat? Ya bukan? Manusia baru itu bukan mukanya baru kecuali dioperasi. Manusia baru masih tetap sama. Yang baru apa? Cara berpikirnya, perasaannya mengakibatkan gaya hidupnya, bicaranya. Yang tadinya marah-marah pakai gaplok-gaplok sekarang belai-belai. Dikasih Tuhan. Luar biasa Tuhan ini. Berdasarkan tujuan daripada hal inilah, maka kita mengerti baptisan kita dibaptis di dalam kematian Yesus. Sehingga pada saat kita dibaptis, selesai dibaptis, kita harus punya pikiran yang sama dengan Kristus. Saya saat ini akan melakukan perkara-perkara kebenaran. Ya bukan? Oke, mari kita lihat. Ini Paulus. Nah, waktu Paskah kan saya bilang, ada yang bilang nggak boleh bilang Easter, kan kemarin saya bilang nggak ada loh. Saudara mau bilang apapun nggak ada masalah. Sebetulnya kalau bilang Paskah Kristus itu pada saat kematiannya loh, bukan kebangkitannya. Mari kita lihat. Buanglah ragi yang lama. Ya, ini bahasa kiasan. Ragi itu dosa. Ya, buanglah ragi yang lama supaya kamu menjadi adonan yang baru. Maksudnya tinggalkanlah kebiasaan, tabiat, karakter yang lama supaya menjadi manusia baru. Tapi banyak orang sudah dibaptis mungkin berkali-kali, itu aja kelakuannya. Ya. Jadi yang merubah pada saat saudara selesai dibaptis, yang merubah Tuhan apa saudara? Saudara. Kan dia bilang, buanglah. Jangan berdoa Tuhan, buanglah. Nggak akan jadi saudara. Ya. Hati-hati kalau sudah buanglah Tuhan, toh saudara dibuang beneran. Enggak. Yang merubah dirimu jadi sabar, jadi baik itu bukan Tuhan, saudara sendiri. Dengan cara berpikirmu yang baru. Jelas dikatakan, sebab kamu memang bahasanya hebat, tidak beragi. Artinya apa? Sudah tidak ada dosa lagi. Tuhan melihat saudara tidak berdosa. Saudara yang lihat dan orang lain melihat saudara jika saudara melakukan perbuatan dosa. Luar biasa Paulus ini. Karena dia bilang begini kalimat selanjutnya. Ini penting. Sebab anak domba Paskah kita. Nah, kalau berdasarkan kalimat ini berarti Paskah kita itu hari apa? Hari pada saat kematiannya. Iya kan? Tapi orang Kristen hari Minggu, selamat Paskah, selamat Paskah, selamat Paskah. Saya bilang hari Jumat, selamat Paskah. Ditegur sama teman saya. Belum Paskah, ini Jumat Agung.
Nggak apa-apa lah. Ya. Pasca berbicara kematian dan kebangkitan. Jadi tidak boleh ribut dengan istilahnya. Tapi saudara harus tahu maknanya. Mari kita lihat maknanya. Sebab anak domba Paskah siapa? Kita, bukan orang Yahudi. Anak domba Paskah orang Yahudi itu berbeda. Ya, anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu siapa? Kristus. Ya, catatan kecil itu akan bingung, tapi nanti kita bahas minggu depan. Ya, karena asli Paskah sebenarnya bukan Jumat, Rabu. Nanti saya lihatkan kronologisnya. Nggak ada masalah, mau bikin Jumat juga. Tanggung, udah merah tanggalnya. Jangan minta rubah sama pemerintah, repot. Kebanyakan libur kita. Karena kalau Jumat kan enak, liburnya Jumat, Sabtu, Minggu. Iya, kita nggak ke gereja, jalan, gitu kan. Enak sekali Tuhan kita, ya. Luar biasa, mari kita lihat, ya. Kalimat berikutnya. Karena itu, ini yang penting. Karena itu, marilah apa? Berpesta, apa maksudnya? Karena orang Yahudi dulu pada saat Paskah apa? Pesta. Nggak nangis-nangis. Ya. Bukan mereka bebas dari mana? Mesir. Mereka keluar nari-nari, saudara. Ya, nggak kayak kita gitu kan. Enggak. Kasihan deh. Dengan ragi yang bukan dengan ragi kita bersuka cita karena kita manusia yang baru, itu maksudnya. Bukan pula dengan ragi. Lihat makna, ini bahasa filsafat soalnya. Bukan dengan ragi keburukan, kejahatan, tapi dengan, ini bukan ragi loh, roti. Aduh bahasa. Kalau terlalu detail nanti jadi sekolah Alkitab saya. Nggak usah detail-detail. Roti, ya, roti yang tidak berragi, yaitu apa? Firman Kristus sendiri. Yaitu apa? Kemurnian dan kebenaran. Inilah hidup kita orang percaya. Ya, karena kita sudah menerima baptisan siapa? Kristus. Tuhan berkati.